Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, sudah lama banget ya teman-teman kita tidak bertemu dalam konten video ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru ya teman-teman ya, yaitu ini teman-teman bisa baca sendiri. Sebenarnya teman-teman tinggal baca lalu kerjakan selesai gitu ya. Tapi kalau mau nonton sampai selesai itu lebih bagus teman-teman ya. Yaitu tentang langkah instalasi e-raport untuk kurikulum Merdeka dari SD, SMP, SMA, SMK mungkin prosesnya hampir sama, tapi ini saya tegaskan agar teman-teman tidak 2 kali kerja gitu ya. Jadi biar urutannya itu detail dan teman-teman itu tidak bolak-balik gitu teman-teman. Yang harus teman-teman lakukan urutannya ini sebenarnya ya. Yaitu yang pertama teman-teman download aplikasinya, nanti linknya ada di deskripsi video ini ya. Untuk linknya sebenarnya ini di sebelahnya untuk SMK, SMA, SMP, dan SD. Aplikasi sekaligus panduannya sudah ada. Sebenarnya kalau teman-teman ikuti panduan ya udah selesai sebenarnya ya. Kemudian kalau sudah download, saya juga sudah download, teman-teman ini gunakan komputer yang sama dengan Dapodik. Jadi e-raport-nya harus kalian gunakan atau install di komputer yang ada Dapodiknya ya, tidak boleh di tempat lain atau laptop lain ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang harus kalian lakukan sebelum instalasi e-raport yaitu pastikan di Dapodik itu data-data berikutnya valid karena nanti e-raport-nya itu akan mengambil data dari Dapodik ya, tidak input manual datanya tidak, tapi harus menarik dari data di Dapodik. Nah, ada 5 poin yang saya rasa harus segera valid, yaitu pertama, semua pembelajaran di semua rombel sudah di-input. Jangan kayak saya cuma nginput pembelajaran di rombelnya cuma satu, yang penting nggak invalid gitu. Nah, itu sebuah kesalahan. Jadi, semua pembelajaran di rombel harus diisi sesuai dengan SK-nya, ya. Kemudian untuk anggota rombel juga sudah valid, pastikan tidak ada yang salah rombel atau mungkin masih rombelnya belum dipecah atau masih rombelnya digabung dan lain sebagainya. Intinya rombelnya harus sudah sesuai, kemudian data wali kelasnya juga harus sudah sesuai, kemudian ada data ekstrakurikuler juga jika memang sudah ada ya. Jika sekolahnya mengadakan ekstra, ya diadakan saja ekstranya, diisi. Kemudian ini yang penting juga koordinator P5 harus sudah diisi di pembelajaran. Ini koordinator P5 ada di pembelajaran. Nah, kemudian kalau sudah kita ke proses instalasinya nih teman-teman ya. Khusus instalasi. Nah, instalasi ini ada 2 prosedur ya. Khusus pengguna yang belum ada e-raport. Jadi kalau di laptopnya belum ada e-raport-nya, belum ada aplikasi e-raport seperti saya pengguna e-raport baru ya. Jadi ini nanti saya melaksanakan yang ini, ya yang pertama. Tapi jika teman-teman sudah ada e-raport sebelumnya ya, di laptopnya sudah ada e-raport aplikasi yang e-raport lama, untuk update-nya seperti ini urutannya. Matikan servis, backup folder e-raport, uninstall e-raport lama, install e-raport kurikulum merdekanya, matikan lagi services-nya, lalu copy hasil backup langkah yang di 4.22 ya, 4.22, lalu aktifkan kembali servis e-raport-nya, baru buka e-raport dan registrasi. Oke, jadi ini untuk yang ini saya anggap saja sudah valid nih teman-teman. Jadi kita ke proses instalasinya ya. Saya sudah download. Jadi kita ke proses instalasi ini e-raport SMK versi 6.0 ya. Kita tinggal klik kanan lalu run as administrator. Oke, kita tunggu. Bentar. Nah, seperti ini coding space recruitment. Jadi ini ada pembacaan ya, komputernya minimal speknya gitu ada, di buku panduannya ada, gitu ya. Kita klik next, install. Nah, kita pilih run saja nggak masalah ya, kalau ada peringatan install saja nggak masalah. Nah, ini kita tunggu, ini videonya nggak akan saya skip-skip atau apa, saya biarkan teman-teman biar melihat langsung ya, urutannya. Nah, semoga sih ndak lama nih teman-teman. Ini jujur saja kalau saya nanti ada kesalahan, tolong dikoreksi ya teman-teman ya, karena saya juga pengguna e-raport baru teman-teman. Ini benar-benar baru pakai, makanya
di channel Ngapakpedia belum pernah ada konten Erapot. Ini baru mau mencoba memakai dan membuat kontennya. Jadi kalau ada yang salah yang saya sampaikan tolong dikoreksi bagi teman-teman yang tahu ya, agar di kolom komentar nanti kita bisa saling berbagi. Karena saya juga baru belajar nih teman-teman ya, berdasarkan buku panduannya. Nanti urutan-urutannya akan saya coba buat video-videonya ya. Tapi kalau teman-teman merasa terlalu lama video dari saya, silakan teman-teman boleh lihat di channel lain yang sudah mahir di Erapot. Ada banyak channel teman-teman operator yang sudah mahir Erapot, silakan dicari saja ya. Tidak harus dari Ngapakpedia, gitu ya teman-teman ya. Karena Ngapakpedia keterbatasan kemampuannya juga. Oke, saya mah jujur-jujur aja teman-teman ya. Oke, ini kita tunggu sampai dengan selesai ya. Sambil nunggu teman-teman jangan lupa like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, tentunya tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Ini yang mau lihat urutannya dan mau lihat linknya, nih bentar. Nah ini linknya ya, kita sambil nunggu. Nih Erapotnya, itu urutannya. Silakan disimak, difoto gitu, nanti dipraktekkan gitu ya teman-teman. Oke, ini sedang proses instalasi, bentar lagi harusnya selesai. Nah, kalau seperti ini kita centang saja semuanya teman-teman, lalu allow access. Kita tunggu, nanti akan otomatis terbuka Eraport-nya. Nah, klik finish, ini artinya sudah selesai ya teman-teman. Nah, ini local host-nya untuk Eraport adalah 8154. Kita tunggu nanti untuk proses registrasi. Di sini dapodik-nya juga sudah ada, teman-teman bisa lihat. Saya baru saja install ulang dapodik saya. Dan ini Eraport-nya. Untuk pertama kita lakukan registrasi ya teman-teman ya. Jadi ini masukkan NPSN, kemudian masukkan email dapodiknya, lalu masukkan password dapodiknya juga ya. Bentar, sebentar saya salah ketik. Lalu masukkan ulang password-nya. Password dapodik ya teman-teman, klik registrasi. Nah, kita simpan agar nah, registrasi berhasil ya, teman-teman. Selanjutnya kita tinggal login lagi menggunakan email sama seperti Dapodik, begitu ya. Kita simpan login biar tidak berulang kali login ya. Nah, selanjutnya ini adalah e-raport SMK Islam Bina Nusantara semester ganjil. Di sini GTK-nya 0, peserta didik 0, semuanya masih 0 karena kita harus melakukan sinkronisasi di sini teman-teman ya. Jadi langkah selanjutnya ini ya, langkah selanjutnya nih kalau sudah instalasi kita buka e-raport dan registrasi sudah. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data dari Dapodik ke dalam e-raport. Jadi ini sinkronisasi Dapodik. Mungkin beda menunya, ada beberapa yang beda. Jadi teman-teman silakan cari saja sinkronisasi atau tarik data Dapodik gitu. Istilahnya mungkin beda-beda atau ya ada yang harus input services Dapodik. Nah, kalau teman-teman harus menginput services Dapodiknya, kalian lihat di sini saja aplikasi Dapodik, lalu ke pengaturan, lalu di sini ada web service, kalian klik saja web service. Nah, di sini kalian pilih tambah kalau memang di e-raport kalian itu belum ada services ke Dapodiknya gitu ya. Nah, di sini kalian namai saja e-raport begitu, e-raport kurikulum merdeka gitu ya, e-raport kurikulum rapot KM gitu aja biar cepat ya. Kemudian ini kan ada kayak nih. Nah, ini yang disalin, salin token. Nah, ini kalian blok, kalian copy di sini, kalian copy lalu kembali ke e-raport-nya lalu masukkan di services yang harus kalian isi. Kalau saya kan ndak harus cek services nih, jadi langsung terkoneksi ya. Kalau untuk SD SMP yang harus cek services, jadi seperti itu caranya. Ke Dapodiknya dulu, baru input ini tokennya di aplikasi ininya, e-raport-nya gitu ya. Tinggal diganti saja token yang ada di services itu, gitu teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal klik sinkronisasi satu-satu semuanya nih teman-teman ya, ya. Jadi makanya tadi saya ngomong agar
pembelajaran ekstra, anggota rombel, kemudian yang P5 itu harus segera diisi karena ini, nanti kita tinggal tarik data saja, tidak berulang-ulang gitu. Ini ada yang kurang ya tinggal disinkronisasi semua, ya. Nanti satu-satu harus diklik teman-teman, ini menyiapkan data sinkronisasi, ini lebih baik kalau kalian buka Eraport sambil buka Dapodik gitu ya. Jadi, biasanya lebih cepat gitu teman-teman. Nah ini nanti akan nah ini memproses referensi jurusan, kita tunggu, nah ini jadi lengkap, oke. Selanjutnya kita ke misalnya ke ini, data sekolahnya, sinkronisasi gitu ya, ini yang tadinya belum, nanti bisa berubah jadi lengkap, begitu seterusnya. Kalau masih misalnya nih, misalnya nanti teman-teman mengalami, nah ini ya, kurang ya, oke, ini misalnya kurang nih, GTK-nya kan harusnya 11, tapi di sini baru masuk satu, ya kalian tinggal ulangi sinkronisasi saja. Sementara seperti itu teman-teman untuk administrator di sini artinya operator yang mengoperasikan ini. Untuk selanjutnya, kalau teman-teman mau login PTK atau guru, itu di akses pengguna ya. Nah di sini, di pengaturan akses pengguna, nah ini tidak ada, kalian bisa klik atur ulang pengguna di sini. Ya, untuk login PTK-nya ya, nah misal guru. Nah ini kan belum ada tuh ya, nggak tahu kenapa tidak langsung tampil ya teman-teman. Jadi saya tadi coba untuk atur ulang pengguna nanti akunnya akan muncul dan ada password-nya di sini. Login emailnya pakai email PTK Datadik seperti biasa tapi password-nya pakai yang ini. Untuk lebih jelasnya nanti di video-video berikutnya aja ya, ini proses instalasinya saja cukup. Jadi sudah bisa diinstalasi dan nanti tinggal pengisian data-data di e-raport-nya. Begitu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akhiri, salam satu tuntas, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.